selamat datang lagi di Cerita Maya bersama saya Maya Anantia. Untuk hari ini aku akan bahas lagi tentang cerita misteri. Dan kali ini aku akan sedikit mengulik tentang cerita-cerita yang banyak terjadi atau banyak kejadian di masyarakat Indonesia. Dan kalau menurut orang Jawa itu biasanya ini dinamakan dengan sawan. Nah, kalau di daerah lain aku nggak tahu nih. Kalau orang-orang Jawa tuh bilangnya gini, kalau ada bayi yang misalnya dia rewel terus nangis itu sampai enggak keluar air matanya, itu biasanya dibilang sawan gitu. Nah, kalau di daerah kalian apa nih guys namanya? Bisa komen di bawah ya. Jadi sebelum aku lanjut cerita, untuk hari ini aku minta tolong buat kalian subscribe dulu dan juga nyalakan bel notifikasi biar kalian tahu kapan aku upload video, dan juga jangan lupa like-nya ya. Oke, kalau kalian udah lakukan semuanya, jadi aku akan langsung lanjut ke ceritanya. Dalam masyarakat umum, sawan itu sebenarnya emang sering banget jadi lumrah gitu loh ya. Jadi menurut agama pun juga ada. Biasanya sawan itu disebabkan oleh si anak ini ketempelan makhluk halus atau jin gitu. Jadi untuk cerita kali ini aku akan bawain sebuah cerita dari Twitternya Narudin Nejat. Narudin Nejat ini cerita, dia tuh sebenarnya baru nikah, terus kemudian istrinya hamil dan dikaruniai momongan. Tapi kebetulan dia tinggalnya itu ngikut mertuanya gitu. Jadi dia nggak tinggal di rumahnya karena nggak tahu juga ya, mungkin karena baru berumah tangga atau mungkin cari yang tempat atau lokasi yang deket sama kantornya dia. Nah, setelah anaknya lahir, ketika anaknya tuh usia 6 bulan, ada kejadian aneh yang terjadi nih guys. Anaknya bernama Jelita. Nah, pada suatu malam, Jelita ini nangis, rewel banget, dan anehnya, nangisnya itu nggak keluar air matanya. Dan biasalah ya, yang namanya juga ayah gitu. Dia ini sebagai ayahnya kan ya. Namanya juga ayah, pasti dia nggak tega ngelihat anaknya itu rewel dan nangis terus. Dan apalagi ini kejadiannya udah berlangsung berhari-hari guys. Jadi udah dibawa ke bidan, udah dibawa ke dokter, udah dipijitin gitu loh. Cuman anaknya ini emang masih terus rewel dan nangis gitu selama berhari-hari. Sampai akhirnya si Amrudin ini atau si ayahnya ini, ayah si bayi ini kepikiran bawa anaknya ke kiai karena dia inget bahwa di Jawa itu memang ada mitos yang namanya bayi sawanan. Dan dia tahu kalau misalnya ada bayi yang nangis terus nggak keluar air matanya, itu biasanya orang-orang Jawa bilangnya itu sawanan gitu. Jadi nggak tunggu lama, langsung aja si ayahnya ini bawa anaknya ke kiai yang biasa dia datengin, namanya Mbah Kiai Wahid. Sesampainya di rumah kiai tersebut, langsung aja si ayah ini dimintain nama lengkapnya si Jelita, hari lahir, dan pasarannya. Kalau di Jawa itu ada weton-weton gitu loh guys. Aku sendiri juga kurang paham detailnya, cuman ada hitungan weton, ada pasarannya, ada hitungannya sendiri gitu. Nah, sama si Mbah Kiai Wahid ini dimintain detail hari apa, misalnya Jumat Pon atau Jumat Legi atau apa gitu lah ya. Nah, setelah dikasih semua data komplit si Jelita ini, Mbah Kiai Wahid itu segera masuk ke dalam ruangan. Mbah Kiai Wahid itu biasanya melakukan doa atau mungkin sholat atau melakukan apa ya yang amalan yang biasa dilakukan itu di dalam kamarnya. Jadi tamunya tuh nungguin di ruang tamu gitu loh guys. Setelah nunggu sekitar setengah jam, akhirnya kiainya ini keluar lagi menemui si ayah bayi. Dan si kiai ini bilang begini, nggak apa-apa, Jelita ini sehat, cuman ini ada amalan yang harus dilakukan. Jadi si Mbah Kiai ini ngasih air, udah didoakan sama kiai tersebut. Terus dikasih syarat kalau misalnya mau minumin air ini ke Jelita, air ini harus didoain dulu pakai Al-Fatihah dan juga sholawat Nabi. Amalan selanjutnya ada lagi nih guys, yaitu dengan harus ngadain bucengan atau bancaan. Jadi disuruh ngundang tetangga deket aja loh, kiri kanan gitu, depan belakang gitu lah ya. Terus ngadain bancaan gitu. Kalau bancaan tuh ya, setahu aku di Jawa itu digunakan buat bayi yang baru lahir, buat selamatannya si bayi gitu loh guys. Di akhir pembicaraan, si Bapak Kiai ini bertanya kepada Mas Amrudin,
Terus tanyanya seperti ini, sebenarnya di sebelah tenggara rumah tuh ada apa sih gitu. Nah, si Mas Amrudin ini kan tadi sudah aku ceritain ya, dia itu ikut mertuanya. Jadi dia nggak tahu gimana seluk-beluk rumah itu, ada apa, ada sejarah apa dulunya, gimana. Dia nggak ngerti kan ya. Jadi dia cuma bisa jawab ke kiainya itu, aduh minta maaf saya nggak ngerti. Karena emang saya nggak tahu, saya tanya lagi ke Pak Kiai itu, lah emangnya gimana Kiai? Ada apa? Dan apa yang harus saya lakukan? Kemudian Mbah Kiainya menjelaskan kalau gini Mas, nanti Masnya pulang tanya ke bapak atau ibu sebenarnya di sebelah tenggara itu ada apa. Nanti kalau udah dapet jawaban, minta tolong lokasi tersebut dibersihkan dengan syarat dibersihkan biasa aja ya, kayak disapu, kalau misalnya ada rumput dicabutin, kalau misalnya tempat-tempatnya kotor ya dibersihkan sewajarnya aja gitu kata kiainya. Setelah sampai rumah, si Mas Amrudin ini nanya dong ke mertuanya sebenarnya di tenggara rumah itu ada apa, dan juga menyampaikan semua amalan-amalan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan si jelita, termasuk bancakan itu tadi. Setelah menyampaikan semuanya, akhirnya si ibu mertua Mas Amrudin ini jawab kalau misalnya di sebelah tenggara itu ada bekas rumah nenek. Jadi rumahnya itu rumah kuno, tapi emang udah nggak dipakai, terus kayak udah dirobohin gitu loh guys. Nah kan kepo ya, kan udah dirobohin, kenapa mesti dibersihin gitu ya. Terus akhirnya si Mas Amrudin ini nanya lagi, terus ada apa lagi mah gitu. Si mama mertuanya Mas Amrudin ini jawab, ada kuburan bayi bajang milik budemu Mas katanya. Setelah mereka ngobrol, akhirnya si ibu mertuanya Mas Amrudin ini langsung mendatangi lokasi tempat di mana bayi keguguran itu dimakamkan. Nah, ternyata ketahuan nih, di makam bayi itu emang tempatnya kotor banget dan banyak sampah. Jadi nggak terawat gitu loh guys, banyak daun-daun yang udah kering-kering, terus ada rumput-rumput gitu. Nggak lama kemudian, ibu mertuanya Mas Amrudin ini langsung balik lagi ke rumahnya, bawa sapu lidi dan juga mulai membersihkan kotoran yang ada di pemakaman bayi itu. Setelah melakukan apa yang amalan yang udah disyaratin sama Mbak Kiai itu, termasuk bucengan tadi udah dilakuin ya, ibu mertua akhirnya cerita nih ke Mas Amrudin. Mungkin ini semua udah firasat sih Mas, karena bude atau ibu dari almarhum bayi bajang ini itu udah jarang pulang karena memang posisinya si budenya ini itu udah menetap di Jakarta. Jadi emang sepatutnya kitalah keluarga yang terdekat itu yang membersihkan. Saya kok nggak kepikiran, kata si ibu mertua Mas Amrudin ini. Jadi gitu guys ceritanya. Tapi ngomong-ngomong, aku juga punya kakak yang pernah keguguran nih guys. Aku jadi inget. Tapi bedanya kalau jasad almarhum anak kakak yang keguguran ini tuh ditempatin di makam sebelah-sebelahan sama bapak ibu aku gitu loh. Jadi emang dideketin sama makam keluarga aku gitu. Jadi kalau misalnya kita kirim doa atau lagi nyekar gitu, ya pasti dia ikut kebagian didoain. Bukan yang nggak terawat gitu, enggak sih. Kita kebetulan memang nggak tahu ya, di keluarga itu emang berjajar gitu loh, walaupun itu tempat pemakaman umum, tapi kebetulan aja dapatnya makamnya emang sebelah-sebelahan gitu guys. Jadi buat kalian-kalian yang pernah keguguran, ibu-ibu muda, misalnya anaknya dimakamkan, ya tetap selalu didoakan, tetap selalu dirawat juga. Kalau misalnya makamnya udah kotor ya dibersihin ya, biar nggak ada yang usil-usil lagi, oke? Jadi segitu dulu cerita Maya untuk hari ini. Dan buat kalian yang udah nonton sampai akhir, aku ucapin terima kasih. Terus dukung cerita Maya ya, karena nanti di 1000 subscriber pertama aku akan adain giveaway buat kalian semua. Dan jangan lupa follow Instagram aku di cerita_Maya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di cerita Maya episode berikutnya. Bye bye.